Oke, di sini kita masuk ke algoritma sort yang berikutnya adalah quick sort. Diketahui 11, 7, 13, 4, 9, 2, 8 ya. Kemudian kita sort ascending ya. Oke, di sini idenya Anda harus tentukan nilai pivot. Pivot itu adalah patokan. Nah, nilai pivot ini Anda ambil dari elemen yang ada di list. Elemennya random, bebas terserah yang mana. Oke, bisa Anda ambil random atau elemen pertama, elemen tengah, atau elemen terakhir, bebas. Pokoknya harus ada di elemen di dalam listnya tersebut ya, harus ada di dalam list. Misalkan saya ambil 8 sebagai pivotnya, yaitu elemen terakhir. Misalkan pivot sama dengan 8. Idenya di sini ya, ini adalah pivot awal. Idenya di sini adalah kita menentukan posisi dari pivotnya ya. Jadi 8 itu sebenarnya posisinya di mana sih? Nah, intinya nanti akan menjadi seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini kita akan menggunakan quick sort. Di sini saya punya elemen list seperti ini. Kemudian I adalah indeks kiri dan J adalah indeks kanan. Oke, intinya adalah indeks kiri karena kita ascending, indeks kiri nilainya harus lebih kecil daripada pivot dan indeks kanan nilainya harus lebih besar dari pivot. Oke, kita cek indeks kiri dulu sampai memenuhi. Kalau tidak memenuhi kemudian dia stop. Kalau udah baru Anda cek indeks kanannya. Seperti itu. Kalau indeks kiri memenuhi, berarti nanti dia elemennya akan jalan satu indeks ke kanan. Dan jika indeks kanan memenuhi, dia akan jalan satu indeks ke kiri. Tapi dengan catatan Anda cek indeks kiri dulu, kemudian indeks kanan. Kalau tidak memenuhi, kemudian indeks kanan. Seperti itu. Oke, pivotnya di sini adalah 8. Oke, di sini kita mulai I dari indeks paling kiri. Di sini I, kemudian di sini J, ya, indeks kanan. Seperti itu, ya. Kita cek I-nya dulu, baru di sini Anda bikin J-nya, seperti itu. Oke, J-nya saya hapus dulu ya. Oke. Oke, pertama kita cek 11. Apakah lebih kecil dari pivot? Oke, tidak, berarti dia I-nya stop di sini. Kemudian kalau dia stop, kita bikin C di sini ya. Di elemen yang paling kanan. Sekarang C. Anda cek dengan pivotnya apakah dia lebih besar? Tidak kan? Berarti dia stop. Kemudian Anda swap. Anda tukar posisinya. Berarti di sini Anda punya 2. Di sini punya 11 ya. Kemudian elemen sisanya biarkan seperti itu. Kemudian pivot Anda letakkan di posisi semula seperti itu. Berarti sekarang 2 dan 11 ya, sudah kita swap. Kemudian I-nya adalah satu indeks ke kanannya. Oke, berarti sekarang I-nya adalah 7. Oke, sekarang I 7. Anda cek dengan 8. Apakah 7 lebih kecil dari 8? Oke, benar. Sekarang I bergeser ke 13. Apakah 13 lebih kecil dari 8? Tidak kan? Berarti dia I-nya stop di 13. Oke, sekarang kita J. J-nya tadi kan berada di sini ya. Kemudian J kita geser satu indeks ke kiri ya, yaitu 9. Apakah 9 lebih kecil daripada apakah 9 lebih besar dari 11? Iya, benar. Kalau benar ya, maka dia jalan satu indeks ke kiri. Oke. Sekarang J-nya adalah 4. Sekarang 4, apakah dia lebih besar daripada 8? Ya. Karena dia lebih kecil, maka dia stop di sini. Kemudian kita tukar posisinya, kita swap. Oke, di sini Anda punya 2, 7, kemudian 13 dan 4 kita tukar, berarti 4, 13. Oke, 9 udah benar posisinya tadi.
kemudian 11, kemudian 8. Oke. Kemudian Anda tentukan ya. 8 ini letaknya di mana? Karena di sini udah habis ya. I dan J-nya udah saling ketemu. Berarti 8 kita letakkan di posisinya tadi, di poinnya tadi, meeting pointnya tadi di mana? Tadi di antara 13 dan 4 ya. Berarti 8 letaknya di antara 4 dan 13. Berarti di sini Anda punya 2, 7, 4 ya. Anda masukkan 8 di sini. 8 ya. Kemudian di sini Anda masukkan sesuai posisinya. Kemudian 13, kemudian 9, kemudian 11, seperti ini ya. Berarti di sini 8 sudah berada di posisi yang tepat ya. Berarti dia berada di indeks ketiga. Oke, sekarang kita punya posisi yang sebelah kiri dan posisi yang sebelah kanan. Oke, kita ambil pivot lagi. Misalkan saya ambil pivotnya 4 ya. Kita cek yang sebelah kiri. Kita mulai I ya di elemen indeks ke-0 yaitu 2. Apakah I lebih kecil dari pivot? Iya, benar. Oke. Sekarang kita jalankan I-nya ya. I-nya di 7. Apakah I ya lebih kecil dari pivotnya? Oke, tidak ya kan, karena 7 lebih besar dari 4. Oke, kemudian kita dapatkan ya, kita dapatkan jika I-nya di sini karena elemennya udah habis, 7 lebih besar dari 4, maka 4 langsung bisa kita masukkan saja. Berarti di sini Anda punya 2, 4, 7 ya. Kemudian 8, kemudian di sini 13, 9, 11. Oke, 8 sudah pada posisinya. Kemudian 4 sudah masuk karena di sini udah habis ya. Berarti di sini udah berada di posisi yang benar. Oke, kemudian 2 udah, 4 dan 7 udah. Oke, kemudian untuk yang sebelah kanan, saya tentukan pivotnya adalah 11. Kemudian I-nya 13 ya. Oke, kita akan cek apakah I lebih kecil dari pivotnya. Oke, tidak kan? Maka dia stop di sini. Kemudian J-nya yaitu 9. Apakah J di sini lebih besar dari pivotnya? Oke, tidak kan? Maka kita swap. Oke, di sini Anda punya 2, 4, 7, 8. Kemudian saya punya 9, 13 setelah kita swap. Kemudian oke, jadi kita mendapatkan key seperti ini. Oke, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 11. Oke, kemudian di sini Anda punya sisa data 9, 13 dan 11. 9 dan 13 tadi sudah kita switch. Oke. Kemudian pivotnya adalah 11. Ya, pivotnya 11 karena sudah kita switch. Kemudian di sini nilai I-nya ya menjadi 13. Kemudian nilai J-nya menjadi 9 karena di sini tidak boleh, maka meeting point-nya ya, titik temunya tadi adalah di antara 9 dan 13. Sehingga 11 masuk di antara 9 dan 13. Menjadi seperti ini. 2, 4 ya, sudah berada di posisi yang benar. Kemudian 7, 8, kemudian di sini 9, kemudian 11 disisipkan di antara 9 dan 13. Kemudian di sini Anda punya 11, di sini Anda punya 13. Oke. Sehingga kita dapatkan suatu list yang sudah terurut. Oke, seperti ini.